biasa cara berpikir seperti itu bisa kita terapkan pada zaman sekarang. Jadi ketika ada informasi share, ini benar nggak? Kalau hanya sekedar hiburan, ya informasi, ya itu bukan informasi, itu hiburan saja Pak ya. Tapi kalau informasi yang mengubah persepsi kita tentang seseorang, tentang situasi, yang memancing kita untuk bertindak, ya, yang salah atau yang benar, nah itu perlu kita klarifikasi. Bahasanya tabayun atau klarifikasi, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan membuat kita menyesal, ya, atau nanti kalau dipikirnya apa hukumnya ngeprank gitu ya. Nah itu orang-orang membahas ngeprank itu dosa nggak? Gitu. Hukumnya seperti apa? Kalau di kita kan nggak, ya harus bisa tuh dijelaskan ngeprank itu berdosa nggak gitu kan? Hukumnya apa? Gitu. Nah baik Bapak Ibu, pilot iman sekalian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat di subuh ini. Yang mudah-mudahan kita sampai ke Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi, sekarang hari Rabu. Kita punya akses informasi awal yang benar dan yang salah, ya sebaiknya tadi supaya tidak terkena ke tadi kriteria bohong. Cukup dianggap seorang bohong menyampaikan apa yang dia dengar semuanya, kan begitu. Ya lebih baik kita ikuti prosedur hukum saja. Apapun kejahatan, kejelekan seseorang disampaikan. Tapi kalau dikuliti itu ya kan membuka aib seseorang karena ya mungkin akhirnya ada beralasan dah si eta kayak gitu, dah si eta kayak gitu. Ya, makanya kita bisa menghentikan informasi itu di kita, begitu kan ya. Tidak ikut informasi seperti itu, dan kalau kita ada proses hukum, ya laporkan saja, langsung saja. Daripada mau menguliti aib seseorang yang dia salah gitu kan, tapi dikuliti berlebihan dengan tujuan apa? Ya, kalau tujuannya kita karena hasud gitu ya, karena alasan yang jelek juga kan sama aja nanti kita dengan gibah gitu. Ya, tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak ada maksud jelek, hanya untuk informasi yang untuk kebaikan bersama, itu bisa masuk gitu. Tapi dengan tujuan yang jelas. Kalau ini kan untuk mupuas ya, untuk menjatuhkan seseorang. Artinya apa? Kalau itu terjadi peristiwa yang kejahatan, ya cukup kita laporkan. Makanya sok asal curug ya, kita ikut. Jadi bisa kita berhenti di cukup membaca peristiwa. Seperti peristiwa yang terjadi di seberang itu, ya kita cukup ikuti dari posisi kita. Tapi kan katanya kalau nggak begitu kebenaran tidak akan terungkap. Ya, nah ada cara yang memang lebih santun untuk menuntut seseorang. Ya laporkan saja begitu. Ya, artinya ada proses jurnalistik yang bisa diikuti tanpa harus membuka semua hal yang istrinya dibuka pakai tas apa, jamnya hati-hati Pak pakai jam itu dipoto, wah nggak jadi jamnya sekian. Jadi kalau kita punya kesalahan dibongkar semuanya. Nah itu yang harus kita hindari biar berhenti di pendengaran kita begitu. Ya, tidak terlibat hal yang seperti itu karena kalaupun kita tidak terlibat, ya orang lain sudah melakukannya kan begitu ya. Cukup tahu, tidak kita sampaikan karena nanti bisa jadi kita akan disibukkan dengan hal yang kita tidak perlukan. Jadi sekarang ini di dunia yang sudah semakin terbuka, asa ararate ingin mengamati semua hal. Jadi sekarang jadi semua nanti menjelang pemilu itu semua orang jadi pakar politik nasional. Nanti di grup-grup luar itu akan membahas tentang politik nasional. Padahal masalah di Ciamis mah jalan masih jelek, ekonomi masih ini. Jadi kadang-kadang membahas ekonomi nasional, ya menjadi pakar politik nasional. Sementara hal di lingkungan kita ada masalah, tidak kita selesaikan. Masalah di sini kan nama jamaah, Pak ya. Ya, jadi kita disibukkan dengan informasi yang tidak kita perlukan. Ya, tidak kita perlukan semuanya dan perlu kita pilih-pilih. Jadi sibuk Pak, ayo muka informasi, wah ayo ke menhan, yo wah yo gitu kan ya. Ya, yang apa yang kita pikirkan juga tidak nyambung dengan pikiran dan tidak membuat gerakan apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak peduli. Jadi ada tahapannya, ya ada status kita siapa, seperti apa. Paling tidak untuk menjaga supaya kita tidak melakukan perbuatan yang nanti akan membuat menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, begitu. Kadang-kadang sok nyesal ya. Dapat berita di share ke hoax cenah. Aduh, disebar ke kan gitu. Ya.
Jadi kalau ada berita yang agak aneh atau ada apa, langsung cari ini berita hoax atau tidak begitu. Ya nanti akan muncul lagi, bahkan yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada di WA itu akan muncul lagi berita itu. Misalnya berita tentang Yusril, tentang Cina gitu kan ya. Itu muncul lagi nanti, macam-macam. Dan kita tidak bisa mengklarifikasi benar dan salahnya, tapi mempengaruhi, ya, mempengaruhi kita. Jadi kitanya disibukkan dengan hal-hal yang, ya, disibukkan dengan hal yang tidak penting ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sehari-hari kita ya bermedsos, tapi ya sebenarnya kan sehari-hari juga kita nggak boleh memfitnah, yang menggunjing gitu kan ya. Tapi sekarang masuk ke medsos asa gampang, lebih mudah. Ya, memang ini memang kajian yang relevan sekarang yang perlu dibahas lagi. Ya tentunya nanti ada yang terkait dengan informasi, ada yang terkait di manajemen organisasi, dalam organisasi misalnya dalam jamiah, di PD, di PC. Ada isu apa saja itu kan harusnya dibahas di rapat sebelum dibicarakan. Bisa jadi beberapa orang tertentu dibahas sehingga nanti informasi sejelas-jelasnya begitu. Ya. Dan kita bisa memahami mengambil suatu keputusan dari informasi yang sudah jelas. Ya tabayun itu kan untuk memperjelas. Ya, paling tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi sekaligus persepsinya tentang informasi tersebut. Ya memang ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kajian berikutnya. Tapi kalau saya kan di WA tuh kadang risih juga itu. Makanya ke Pak ini ketua kece itu grup dibuat 2 aja. Ada grup yang akhbar jamiah, ada yang grup untuk ngobrol begitu. Nah, untuk ngobrol silahkanlah nanti bisa debat, bisa informasi, bisa saling mengkritik di sana begitu. Tapi kalau akhbar jamiah nanti bisa informasi jamiah muncul pagi, share ya apa kontennya merebet, akhirnya informasi tidak dibuka. Kadang-kadang kan malas lihat ke atas. Nah itu khawatir seperti itu. Biasanya di kampus juga begitu, ada informasi dosen-dosen untuk ngobrol apa saja, ada yang memang karena ya ada beberapa hal yang kalau sudah terbiasa banyak. Ada di komunitas yang memang kalau menyampaikan informasi yang hoax itu langsung dikeluarkan, peraturannya jelas, dikeluarkan dulu ya, nanti sampai tahu kesalahannya. Tapi kadang-kadang ada yang disampaikan ya cek aja sendiri gitu kan. Nah itu kan ya kenapa di-share kalau belum yakin kan, ya kita belum yakin malah di-share. Coba ini benar, kecuali kalau ditanya, saya ingin butuh informasi ini benar nggak? Nah paling tahap kedua, penting nggak untuk diklarifikasi? Jangan-jangan informasinya nggak penting sih sebenarnya. Bukan nggak penting dalam artian itu bukan urusan umat, tapi untuk saat ini tidak relevan dengan kebutuhan kita untuk dibahas. Akhirnya kita melupakan hal yang esensial yang harus diselesaikan di sehari. Ya mudah-mudahan ini. Jadi semacam